Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa ala mujahidina wa syahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qad kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wa minkum may yuraddu ila arjalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat PKS TV yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa bersungguh-sungguh berjihad di jalannya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa, sahabat PKS TV yang dirahmati Allah, ketika kita berulang tahun, sering orang mendoakan dengan doa barakallahu fi umurikum, semoga umurnya menjadi berkah, atau dengan ucapan Id miladi Sa'id, yaitu selamat ulang tahun dan selamat berbahagia. Atau juga ada yang mendoakan dengan ucapan mabruk, alfa mabruk, keberkahan, 1000 berkah. Doa-doa itu semua mengingatkan kita kepada bahwa usia kita semakin berkurang. Kadang kita memahami panjang umur adalah panjangnya usia kita. Padahal menurut Rasulullah SAW, setidak-tidaknya ada 2 hal. Apa itu arti panjang umur? Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 70. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian kalian diwafatkan. Wa minkum may yuraddu ila arjalil umur, dan sebagian di antara kalian ada yang disampaikan sampai arzalil umur, sampai lanjut usia yang disebut dengan usia renta. Itulah ayat Allah bahwa kita tidak bisa hidup selamanya. Allah berfirman di dalam ayat yang barusan, mengingatkan kita apakah kita lebih siap menghadapi kematian atau kita lebih siap menghadapi kehidupan. Ketika kita lebih siap menghadapi kehidupan, berarti kita belum siap untuk menghadapi kematian. Dan sebaliknya, ketika kita siap menghadapi kematian, tentu kita mungkin juga tidak siap menghadapi kehidupan. Karena kematian hanya ada satu, yaitu hisaban, perhitungan amal-amal kita.
Sementara kehidupan, kita belum tahu kehidupan kita akhirnya bagaimana. Inilah pentingnya kita bagaimana memahami umur. Umur itu dibatasi oleh ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal mereka tiba, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditangguhkan. Ibarat rezeki, kita tidak akan diwafatkan sebelum rezeki makanan yang kita makan, yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita makan semua. Sama halnya rezeki seorang pedagang. Pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, mereka tidak bisa saling mengambil rezeki masing-masing. Yang satu tidak bisa mengambil rezeki yang lain, dan yang lain tidak bisa mengambil rezeki. Karena rezeki itu sudah ditakar seperti umur. Begitu juga umur, ketika umur lanjut usia, apakah yang lanjut usia itu lebih dulu wafat? Belum tentu. Kematian juga tidak dihitung dari sehatnya kita. Penyakit bukanlah satu-satunya penyebab kematian, tapi kematian itu hanya satu sebab, yaitu ajal. Apakah kita sakit atau sehat, muda, remaja atau tua, ketika ajal tiba maka kita akan wafat. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, maka ketika ajal itu datang, pasti kita akan menghadapi kematian. Panjang umur menurut Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, la yakhiru nafsan, tidak akan memperpanjang atau mengakhirkan nyawa seseorang idza jaa ajaluha, ketika ajalnya tiba. Wa innama ziyadatul umur, dan sesungguhnya panjang umur itu adalah bizurriyatis sholihah, yaitu dengan keturunan atau anak cucu yang soleh. Fayada'una lahu, maka mereka keturunan kita itu mendoakan kita ketika kita telah wafat. Doa mereka itu ila fi qabri, sampai ke kubur kita. Ketika kita wafat dimakamkan, maka doa-doa anak soleh itulah yang akan menjadikan kita panjang umur. Fal yaqahu, maka akan sampai doa'uhum fi qabrihi, sampai kuburnya. Fadzalika ziyadatul umur. Inilah yang pertama, bahwa menurut Rasulullah SAW dalam hadis barusan yang disampaikan oleh hadis riwayat Ibnu Hatim, mengatakan bahwa panjang umur itu adalah dengan keturunan yang soleh. Maka kita wajib mempersiapkan anak keturunan kita agar mereka menjadi soleh, agar ketika kita wafat mereka senantiasa mendoakan kita, sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibnu Adam, ketika mati seorang anak Adam, in qata'a amalahu illa fi salasin, maka terputuslah segala amalnya kecuali dengan 3 hal. Di antaranya yaitu waladin yuda'aunalah, yaitu seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama, bahwa pemahaman panjang umur itu adalah bukan dari jumlah nominal usia kita. Berapapun usia kita, ketika kita meninggalkan anak keturunan kita yang soleh, maka itulah yang akan menyebabkan kita panjang umur. Yang kedua adalah memahami panjang umur itu adalah dengan amal soleh. Sebagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi,
ketika dia bertanya, anna rajulan qol, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nas khair, siapakah manusia yang paling baik? Qol, sabda Nabi, man tola umuruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amal-amalnya senantiasa dalam kebaikan. Faqol, maka sahabat itu bertanya lagi, ayun nasi syar, siapakah manusia yang paling buruk? Qol, sabda Nabi SAW, wa tawla umuruhu, dan panjang mereka yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi amal-amalnya buruk. Itulah yang menurut Rasulullah SAW, siapa sebenarnya yang panjang umur. Yang pertama yang panjang umur, kata Nabi, adalah yang menurunkan keturunan yang soleh. Yang kedua adalah amal-amal kita selama hidup ini, itu menjadi penentu amal-amal soleh kita ketika kita wafat. Mudah-mudahan dari kedua pemahaman panjang umur kita bisa kita persiapkan sehingga kita siap menghadapi kematian. Karena kehidupan ini kita belum tahu ke belakang kita, apakah masih diberikan hidayah oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hidayah ini jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam salah satu ayat, yaitu dalam surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 11. Allah berfirman yang artinya, dan di antara mereka yang ketika ajalnya datang maka tidak dapat ditangguhkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Inilah mudah-mudahan di penghujung puasa kita menjelang maghrib ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki pemahaman kita tentang panjang umur. Demikianlah, kami mohon maaf atas segala hilaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, innahu huwas sami'un basir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.